Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna, Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook, itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Yo, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah ngewatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin. Wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun. Bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang anggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa. Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah. Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya Allah, kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, untung Allah nggak ngomong kayak juragannya siapa, buruhnya siapa. Kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada
Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihannya Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah, tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu sebelum kamu lahir masih di perut ibumu dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin? Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak. Bahkan gak cuma lewat jalur itu, lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Usa'adah. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama karena kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih sih pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang. Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik, ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu.
bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa ndak boleh Pak saya mimpi ke surga? Boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar, oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi, oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis. Seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya udah apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang tidak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua innalillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah.